Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namanya nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa ba'du. Bersyukur kehadiran Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas UTS ini bisa untuk dilaksanakan, bisa untuk dikerjakan, dan berkat rahmat dan karunia-Nya pula umat Islam masih bisa merasakan indahnya iman, indahnya Islam, sehingga dapat menjalankan hari-hari dengan berkah oleh Allah. Salawat salam terlupa pula dijunjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang suri tauladan, sang pemberi contoh, sang pemberi motivasi bagi kita agar bisa menjalankan Islam, memperjuangkan Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di video ini saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai sumber hukum acara perdata. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Supron Mahmud dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Unmala dengan NIM 11830201116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum acara perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan TS atau ujian tengah semester dari mata kuliah hukum acara perdata. Baik, langsung saja kita mulai langsung ke materinya. Nah, pertama, apa itu sumber hukum acara perdata? Sumber hukum acara perdata adalah dasar hukum atau aturan yang mengikat dan bersumber pada setiap ketentuan UUD AR menurut Peraturan Republik Indonesia. Setiap hukum acara perdata dapat dilakukan dengan memperhatikan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang UUD AR. Adapun rekrutmen atau RV atau juga disebut rekrutmen hukum acara perdata untuk golongan Eropa. RV ini merupakan sumber hukum acara perdata juga. Namun menurut Supomo, dengan dihapusnya Red Van Justice, maka RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hanya HIR dan RBG yang berlaku dalam hukum acara perdata di peradilan Indonesia. Sumber hukum perdata lainnya yang mengatur hukum acara perdata adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang juga mengatur beracara di pengadilan. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, sumber hukum acara perdata adalah jurisprudensial, perjanjian internasional, dan juga doktrin. Jurisprudensial merupakan sumber hukum acara perdata, antara lain disebutkan dalam putusan MA tanggal 14 April tahun 1971 dengan nomor 99K/SIP/1971 yang menyeragamkan hukum acara perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. Surat edaran juga penting sebagai sumber hukum acara perdata, tetapi surat edaran tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Namun, instruksi dan surat edaran merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata material.
Hukum dan sumber hukum mempunyai perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, keduanya memiliki kesamaan, yaitu berlaku dalam masyarakat. Hukum sudah pasti merupakan sumber hukum. Akan tetapi, sumber hukum belum tentu merupakan hukum. Hukum merupakan tempat kita untuk menemukan hukum. Sedangkan sumber hukum adalah tempat kita melihat perwujudan hukum atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan, menggali, ataupun melahirkan hukum. Doktrin dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Secara umum, sumber hukum formal yaitu adalah undang-undang atau statut, lalu ada kebiasaan atau adat, lalu ada traktat, jurisprudensial, dan pendapat ahli atau pendapat hukum atau pendapat ahli hukum. Lalu selanjutnya adalah perkembangan dari sumber hukum acara perdata. Perkembangan sumber hukum acara perdata dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada zaman kolonial, lalu pada zaman Belanda, dan terakhir pada zaman Republik Indonesia. Yang pertama adalah zaman kolonial. Pada zaman kolonial ada beberapa poin yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah RV. RV adalah hukum acara perdata bagi golongan orang Eropa di masa Belanda yang digunakan dulu di lembaga peradilan Raad van Gested, Rustenburg, dan Hooggerechtshof. Dan juga hukum acara perdata untuk orang Eropa ini sekarang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya adalah IR. IR atau Rekrutmen Indonesia adalah hukum acara perdata yang digunakan bagi golongan orang Indonesia. Digunakan di lembaga peradilan Landrat dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Dan juga IR tidak digunakan lagi dalam praktek peradilan perdata hingga saat ini. Selanjutnya adalah HIR. HIR merupakan rekrutmen Indonesia yang diperbaharui sejak tahun 1941. Isi dari HIR adalah hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Juga peradilan-peradilan kabupaten, peradilan distrik, dan pengadilan negeri yang bersifat tidak formalistis. HIR masih menjadi acuan hukum acara perdata hingga saat ini. Selanjutnya adalah RBG. RBG adalah diberlakukan untuk daerah-daerah yang ada di luar Jawa dan di luar Madura. Lalu ada RO. RO adalah rekrutmen tentang organisasi kehakiman. RO merupakan acuan dalam kebijakan organisasi kehakiman, namun untuk saat ini RO sendiri jarang digunakan dalam praktek, kecuali dipakai sebagai acuan internal oleh hakim. Selanjutnya adalah BW atau hukum perdata, terutama pada buku keempat tentang pembuktian daluarsa yang masih berlaku hingga saat ini. Yang terakhir adalah WVK, The Wetboek van Koophandel, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang sudah jarang ditemukan sebagai acuan sumber hukum acara perdata, walaupun masih akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tetap menjadi pembelajaran untuk acuan dalam mengambil keputusan.
Baik, selanjutnya adalah zaman Jepang. Tahu dari ini tadi perkembangan sumber hukum acara perdata. Yang kedua adalah pada zaman Jepang. Pada zaman Jepang hanya berlaku HR, RBG, dan beberapa bagian dari RP yang masih menjadi acuan hukum perdata hingga saat ini. Lalu yang ketiga adalah perkembangan sumber hukum acara perdata pada zaman Republik Indonesia. Melalui pasal 2 peralihan Undang-Undang 1945 JO, Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 JO, Undang-Undang Darurat Nomor 1 1991 yang berlaku adalah pertama HIR, atau yang tadi disebut adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura saja. Lalu ada RBG, atau yang tadi disebut adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura. Jadi HIR itu adalah hukum acara perdata yang hanya berlaku untuk Pulau Jawa dan Pulau Madura. Sedangkan untuk RBG adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah yang ada di luar Pulau Jawa dan Madura. Dengan demikian, hukum acara perdata belum bersifat unifikasi yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia, tetapi masih bersifat dualistis, yaitu sebagian berlaku di wilayah Jawa dan Madura atau HIR, dan sebagian lagi berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura atau RBG. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Pengadilan Umum. Lalu yang ke-8 adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu Undang-Undang Nomor 6 tahun 31, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ke-11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Lalu yang ke-12 ada jurisprudensial, di mana jurisprudensial adalah berasal dari istilah Latin jurisprudensia dan jurisprudensi. Jurisprudensia adalah ilmu pengetahuan, sedangkan jurisprudensi adalah peradilan atau ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan. Di Indonesia, jurisprudensial diartikan sebagai putusan-putusan pengadilan. Maksudnya bahwa putusan hakim terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Lalu ada surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Namun untuk surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA ini bukanlah
kalau hukum, melainkan sumber hukum. Lalu ada hukum adat, lalu ada doktrin, yang dimana doktrin itu ada pendapat para pakar tidak hanya dalam bidang hukum, tapi ahli bidang lain pun dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusan. Dan juga pengadilan internasional, dan terakhir ada traktat, di mana traktat itu adalah perjanjian antar negara. Yang dimaksud tadi adalah perjanjian internasional, atau kata lainnya ada traktat, antara lain kesempatan pengadaan kerjasama dalam menyampaikan dokumen pengadilan dan memperoleh bukti perkara perdata ataupun dagang. Jadi itulah tadi apa saja sumber hukum acara perdata, mulai dari pengertiannya dan juga perkembangan dari sumber hukum acara perdata mulai dari zaman kolonial, zaman Belanda hingga zaman Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan tadi dapat memenuhi tugas atau UTS hukum acara perdata ini. Dan semoga teman-teman yang menyimak video ini juga mendapatkan ilmu, juga paham apa itu sumber dari hukum acara perdata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.